Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Mohriduan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 5143 sampai bab 5145. Jiwa Dewa Emas itu jelas tidak menyangka Chen Ping akan melepaskan penjahat seperti itu. Ia membeku sesaat sebelum meraung marah. Beraninya kau. Aku adalah leluhur klan barbar, beraninya iblis sepertimu menodaiku. Leluhur? Raja Iblis Awan Merah mendengus, mengitari jiwa dewa itu sebelum tiba-tiba menunjuk ke sebuah retakan pada baju perangnya dan tertawa keras. Kupikir kau orang hebat, tapi ternyata baju perang murta karena tendangan dari babi klan iblis tetangga. Cih, memalukan sekali. Kalau sampai tersebar, di mana wajah klan kuno kalian? Jiwa dewa itu bergetar karena amarah, cahaya keemasannya melonjak, bayangan totem di sekitarnya bergetar. Kau, bagaimana kau tahu? Saya tahu banyak. Mata Raja Iblis Awan Merah membelalak saat dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Gelombang ki iblis yang tebal membasahi jiwa dewa. Dengan keadaanmu yang menyedihkan, kau menyebut dirimu sebagai leluhur? Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu kencing sampai mati hanya dengan satu cipratan? Siapa kau sebenarnya? Leluhur klan barbar menatap Raja Iblis Awan Merah dengan ketakutan. Aku adalah Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah mengucapkan namanya dengan perlahan. Raja Setan Awan Merah. Mata leluhur klan barbar terbelalak karena terkejut. Apa? Kau mengenalku? Tanya Raja Iblis Awan Merah. Tentu saja. Ribuan tahun yang lalu, kau membantai puluhan ribu makhluk abadi dalam satu pertempuran di surga ke-9. Siapa yang tidak mengenalmu? Leluhur klan barbar menyanjung Raja Iblis Awan Merah. Mendengar ini, Raja Iblis Awan Merah menggaruk kepalanya, sedikit malu, lalu terkekeh. Seorang pahlawan tidak berkutat pada kejayaan masa lalu. Aku hanyalah sehelai jiwa suci sekarang, tubuh fisikku telah lama hancur. Karena kau mengenalku, tunjukkanlah sedikit harga dirimu. Biarkan adikku mengambil semua hartamu. Klan barbarmu sudah musnah, jadi apa gunanya jiwa suci sepertimu untuk semua barang ini? Perkataan Raja Iblis Awan Merah menghancurkan pertahanan mental leluhur klan barbar. Dia tidak menyangka klannya akan dimusnahkan. Melihat ejekan dan ancaman yang tak terselubung di mata penguasa Iblis Awan Merah, dan kemudian pada senyum tipis dan geli Chen Ping, sang leluhur menyadari bahwa ia berhadapan dengan seorang lawan yang tangguh. Dia tahu bahwa jika dia tidak setuju, bahkan untaian jiwa ilahi ini tidak akan bertahan. Baiklah, harta karun itu milikmu, tapi kuharap kau tidak akan menyentuh warisan dasar klanku. Saat aku merekonstruksi tubuhku, aku masih bisa menghidupkan kembali klan barbar. Dengan itu, leluhur klan barbar berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, lenyap dalam lempengan batu jauh di dalam perbendaharaan, dan tak bersuara setelahnya. Chen Ping melirik leluhur yang pergi, lalu menatap Raja Iblis Awan Merah yang berpose dengan angkuh, dan tak dapat menahan senyum. Senior, reputasimu memang luar biasa. Chen Ping memuji. Tentu saja. Aku tak terkalahkan di bawah surga ke-9. Raja Iblis Awan Merah tertawa bangga. Dengan sebuah pikiran, Chen Ping memanggil kembali jiwa suci penguasa Iblis Awan Merah ke dalam lautan kesadarannya. Oi, apa salahnya membiarkanku keluar sedikit lebih lama? Gerutu Raja Iblis Awan Merah. Aku khawatir jiwa sucimu akan rusak jika terlalu lama terpapar. Akan merepotkan jika kau tidak bisa merekonstruksi tubuhmu. Jelas Chen Ping. Mendengar itu, Raja Iblis Awan Merah terdiam. Chen Ping melambaikan tangannya, dan harta alam yang tak terhitung jumlahnya, manual teknik, dan artefak spiritual kuno langsung tersimpan di cincinnya. Yang paling membuatnya senang adalah akar spiritual kekacauan yang tertanam di batu kekacauan, dan gulungan seni pemurnian tubuh barbar yang compang-camping, memancarkan aura kuno. Teknik pemurnian tubuh yang tercatat di dalamnya berkali-kali lipat lebih unggul daripada teknik pemurnian tubuh klan kuno di alam surgawi.
Dengan seni pemurnian ini, tubuh fisikku akan tumbuh lebih kuat. Chen Ping menyimpan seni pemurnian tubuh barbar, lalu mengalihkan pandangannya ke akar spiritual kekacauan. Akarnya jelas masih tumbuh, dan ki abadi di sekitarnya terasa lebih padat. Terima kasih masih menyimak channel Chen Ping Mania. Jika benda ini ditanam di menara penindasan iblis, bukankah akan ada energi abadi di menara itu sepanjang waktu? Chen Ping merenung, lalu membawa akar spiritual kekacauan beserta batu kekacauan ke menara penindasan iblis. Tak lama kemudian, akar spiritual kekacauan mulai tumbuh dengan kecepatan yang terlihat jelas tepat di depan mata Chen Ping. Aliran waktu di dalam menara 100 kali lebih cepat daripada di luar, jadi kecepatan pertumbuhannya jauh lebih cepat. Chen Ping tersenyum, mengumpulkan beberapa batu abadi ke menara penindas iblis. Mulai sekarang, saat berkultivasi, Chen Ping akan melakukannya di menara penindas iblis, karena kecepatannya akan jauh lebih cepat. Akan tetapi, seiring membaiknya wilayah Chen Ping, konsumsi sumber dayanya pun semakin besar. Jika ada beberapa tanaman lagi seperti akar spiritual chaos yang dapat terus-menerus menghasilkan energi abadi, itu akan ideal. Meninggalkan perbendaharaan, Humazi dan yang lainnya berkumpul. Masing-masing dari mereka membawa barang rampasan. Yun Huya mengeluarkan semua barang rampasannya, tidak berani menyimpan satu pun barang untuk dirinya sendiri. Aku kelelahan. Kalau terus begini, kalian tidak akan lelah membunuh, tapi kita akan kelelahan karena mengais-ngais. Humazi menyeka keringat di dahinya dan berkata. Chen Ping melirik Mo Qingyun dan Huo Jingjing. Kedua gadis itu sedikit tersipu, karena menjelajahi kota barbar yang luas hanya dengan beberapa dari mereka memang terlalu melelahkan. Yun Huya, kirim sinyal untuk memanggil murid-murid sekte Qingyun MU. Akan ada lebih banyak pengumpulan seperti ini di masa depan, dan mengandalkan beberapa dari kalian terlalu melelahkan. Setelah berbicara, Chen Ping melemparkan lebih dari 1000 kantong penyimpanan kepada Yun Huya dan berkata, sumber daya ini untukmu. Patuhlah, dan di masa depan, sekte Qingyun MU akan mendapat tempat di surga ketiga. Terima kasih, Tuan Chen. Terima kasih, Tuan Chen. Saya bersedia menjadi anjing Anda. Yun Huya sangat gembira. Yun Huya buru-buru mengirim pesan, memberitahu murid-murid sekte Qingyun untuk segera datang. Ayo pergi, Chen Ping tahu sudah waktunya menuju tujuan berikutnya. Namun, tepat saat Chen Ping dan yang lainnya hendak pergi, langit dan bumi tiba-tiba bergetar hebat. Matahari terbenam yang berwarna merah darah ditelan oleh awan gelap, dan kabut hitam keabu-abuan muncul dari reruntuhan istana Raja Barbar. Chen Ping merasakan aura dingin yang menusuk tulang menembus awan. Aura itu tidak seperti kebiadaban suku barbar kuno, tetapi membawa niat membunuh yang tepat dan mekanis, seolah-olah banyak jiwa yang hilang meratap dalam kabut. Hati-hati. Humazi segera melindungi Huo Jingjing dan Mo Qingyun di belakangnya. Jarum kompas di pinggangnya berputar liar. Ini bukan fluktuasi energi spiritual, ini adalah energi jahat jiwa. 3 bayangan hitam menyatu dari kabut, berbentuk seperti sosok manusia yang ternoda tinta. Tubuh mereka terbungkus dalam rantai cahaya putih halus, tiap rantai berujung pada api jiwa yang redup. Mereka tidak melirik Chen Ping dan yang lainnya, langsung menuju tumpukan mayat pembudidaya suku barbar kuno. Jari-jari mereka yang layu terjulur ke udara. Jiwa-jiwa yang masih tertinggal dan belum menghilang itu tertarik seolah-olah oleh benang tak kasat mata,
berubah menjadi bintik-bintik cahaya hijau yang mengalir ke labu hitam yang tergantung di lengan baju mereka. Pupil mata Yun Wuya mengecil saat dia menarik lengan baju Chen Ping dan berbisik, "Tuan Chen, ketiga orang ini mungkin berasal dari organisasi misterius yang kuceritakan kepadamu." Sosok-sosok berpakaian hitam itu bergerak lincah, mengumpulkan jiwa dari ratusan mayat di alun-alun dalam sekejap mata. Salah satu dari mereka tiba-tiba terdiam, jarinya yang layu menunjuk ke arah perbendaharaan yang berada jauh di dalam istana Raja Barbar. Aura jiwa yang tersisa ada di sini. Ketiganya bergerak seperti bayangan, memasuki perbendaharaan, mengabaikan batu-batu abadi dan ramuan spiritual yang tersebar, dan langsung menuju ke prasasti batu yang diukir dengan totem. Pemimpin berpakaian hitam mengeluarkan lonceng perunggu berkarat dan menggoyangkannya pelan, dingling. Suaranya lembut, tetapi membuat Raja Iblis Awan Merah dalam kesadaran Chen Ping mengumpat keras, "Sialan!" Itu adalah lonceng pengunci jiwa, alat jahat yang khusus digunakan untuk berurusan dengan jiwa dewa. Pola emas pada prasasti batu itu berkelap-kelip dengan keras, dan jiwa leluhur barbar ditarik paksa dari celah-celah batu oleh kekuatan tak kasat mata, berubah menjadi bola cahaya yang berjuang di mulut lonceng. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Pria berpakaian hitam itu berdiri tanpa ekspresi, menarik kembali bel, dan bola cahaya itu sepenuhnya lenyap ke dalam rune di permukaannya. Pada saat itu, 3 murid berwarna hitam pekat secara bersamaan menoleh ke arah Chen Ping. Suara pemimpin itu serak seperti 2 pecahan es yang bergesekan, "Ada jiwa yang kuat di lautan kesadaranmu, serahkanlah." Hati Chen Ping hancur. Dia secara naluriah mengaktifkan teknik kondensasi jantung untuk melindungi lautan kesadarannya. "Tidak," nada bicara Chen Ping dingin. Menolak bersulang hanya untuk minum kerugian, pria berpakaian hitam itu tidak membuang kata-kata lagi. Ketiganya secara bersamaan membentuk segel tangan, dan 3 tali cahaya hitam melesat dari lengan baju mereka. Api jiwa yang tak terhitung jumlahnya yang digantung pada mereka tiba-tiba melonjak, berubah menjadi jaring pelindung jiwa besar yang menyelimuti Chen Ping. Jaring itu mengeluarkan suara melengking, yang menimbulkan riak-riak di lautan kesadaran Chen Ping. 3 jaring pelindung jiwa tertutup bagaikan jaring laba-laba. Jeritan jiwa-jiwa yang hilang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi gelombang suara nyata, membuat gendang telinga Chen Ping berdenyut kesakitan. Dia secara naluriah mengaktifkan tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan, seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Humazi juga segera mengeluarkan beberapa jimat, membentuk lapisan perisai pelindung di sekelilingnya. SSSS. Saat jaring pelindung jiwa menyentuh perisai cahaya, api jiwa yang dingin menusuk tulang mendesis sebagai salju yang bertemu dengan terik matahari, berubah menjadi gumpalan asap hijau. Chen Ping secara bersamaan menggunakan teknik kondensasi jantung, dengan panik menyerap energi bayangan yin yang bersentuhan dengannya. Energi bayangan ini sangat murni. Chen Ping benar-benar terkejut, tidak pernah menyangka energi bayangan yin dari ketiga pria berpakaian hitam ini begitu murni. Energi yin shade yang murni seperti itu sangat bermanfaat bagi kultivasi Chen Ping. Melihat ini, wajah pucat pemimpin itu menunjukkan sedikit keterkejutan untuk pertama kalinya. Tidak mungkin. Energi bayangan jiwa membunuh para dewa dan memusnahkan iblis. Bagaimana tubuh manusia biasa bisa menolaknya? Chen Ping tidak menjawab, namun kilatan main-main tampak di matanya. Di telapak tangannya, api tiba-tiba mulai berkedip-kedip, warnanya terus berubah. Membakar.
Api keemasan meraung bagaikan seekor naga yang melepaskan diri, dan seketika itu juga menghancurkan 3 jaring pelindung jiwa menjadi abu. Momentum api itu tidak goyah, menyerang langsung ke arah 3 pria berpakaian hitam itu. Lelaki di sebelah kanan tergesa-gesa mengangkat spanduk hitam yang diukir dengan gambar tengkorak, melepaskan bayangan-bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya saat spanduk itu mengembang. Namun mereka tidak dapat menahan kobaran api kaca itu, bahkan untuk setengah tarikan napas, hancur menjadi bubuk hangus. Api tertinggi. Dan api tertinggi yang menyatu, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Lelaki di tengah itu berteriak, sambil melepaskan 12 paku perunggu dari lengan bajunya. Rune jiwa yang terpilin itu membentuk susunan mini di depannya. Namun, saat api menyentuh susunan itu, rune jiwa pada paku perunggu hancur berkeping-keping, dan percikan api mendarat di jubah hitamnya, membakar lubang-lubangnya mengeluarkan asap hitam. Mundur. Sang pemimpin mengambil keputusan cepat, labu pinggangnya meledak, melepaskan ribuan paku peneduh jiwa untuk menutupi jalan mundur mereka. Tatapan mata Chen Ping berubah dingin, langsung memunculkan bola api yang kelihatannya biasa saja tetapi menyebabkan ruang di sekitarnya beriak. Mencoba melarikan diri. Bola api itu melesat keluar, terbagi menjadi 3 aliran cahaya di udara, tepat mengenai punggung 3 pria berpakaian hitam. Lelaki di sebelah kiri berteriak, seluruh tubuhnya dilalap api, jiwanya tak mampu keluar sebelum berubah menjadi abu. Lelaki di tengah terserempet bola api di pinggangnya, separuh tubuhnya langsung terbakar, tersandung saat ia menabrak dinding batu dan lari ke dalam kabut. Sang pemimpin bereaksi paling cepat, mengangkat perisai hitam pekat untuk menghalangi bola api, tetapi ia masih terpaksa memuntahkan darah hitam. Jiwa-jiwa di dalam labu berhamburan akibat benturan keras. Kau akan membayarnya, nak. Suara serak dan berbisa menghilang ke dalam kabut tebal, aurain yang dingin antara langit dan bumi surut, yang tersisa hanya tanah hangus dan bau belerang yang tertinggal. Chen Ping, kamu baik-baik saja? Hu Mazi bertanya buru-buru. Sementara itu, Yun Huya menatap waspada ke arah orang-orang berpakaian hitam itu menghilang, keringat dingin menetes dari dahinya. Ketiga orang itu berasal dari organisasi misterius itu. Kita dalam masalah sekarang. Kita keluar dari sini dulu. Chen Ping menarik kembali api tertingginya, alisnya sedikit berkerut. Bersambung.